sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang petani miskin bernama Darmo. Setiap hari, ia membanting tulang di sawah, namun hasilnya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya sakit-sakitan, dan anak-anaknya sering kelaparan. Suatu malam, saat Darmo sedang merenung di gubuknya, seorang kakek misterius datang menghampirinya. Kakek itu menawarkan jalan pintas untuk menjadi kaya, yaitu dengan melakukan pesugihan pocong. Darmo awalnya ragu, namun desakan ekonomi membuatnya gelap mata. Maka, pada malam Jumat Kliwon, Darmo mengikuti ritual yang dipandu oleh sang kakek. Ia mengikat dirinya dengan kain kafan, lalu membaca mantra-mantra kuno. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan sesosok pocong muncul di hadapannya. Pocong itu menawarkan kekayaan dengan syarat yang mengerikan. Setiap bulan purnama, Darmo harus memberikan tumbal nyawa manusia. Tanpa pikir panjang, Darmo menyetujui persyaratan itu. Sejak saat itu, kekayaannya melimpah ruah. Rumahnya yang dulu reot kini menjadi mewah. Sawahnya menghasilkan panen berlimpah, dan keluarganya hidup berkecukupan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap bulan purnama tiba, desa itu selalu dilanda musibah. Orang-orang mati secara misterius, dan arwah penasaran bergentayangan di mana-mana. Darmo merasa bersalah dan dihantui oleh dosa-dosanya. Ia ingin menghentikan pesugihan itu, namun ia terikat perjanjian dengan pocong yang sangat kuat. Suatu malam, anak Darmo sakit parah. Ia memohon kepada pocong untuk menyelamatkan anaknya. Namun pocong itu menolak. Pocong itu justru meminta nyawa anaknya sebagai tumbal. Darmo sangat marah dan menyesal telah melakukan pesugihan itu. Ia kemudian memutuskan untuk melawan pocong itu. Dengan bantuan seorang kiai, Darmo berhasil mengalahkan pocong itu. Namun, ia harus kehilangan seluruh kekayaannya dan hidup dalam kemiskinan lagi. Meskipun demikian, Darmo merasa lega karena telah membebaskan desanya dari kutukan pesugihan pocong. Sejak saat itu, Darmo hidup sederhana bersama keluarganya. Ia bekerja keras di sawah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kebahagiaan dan kedamaian hati. Meskipun telah bebas dari kutukan pesugihan, Darmo tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Setiap kali mendengar suara angin berdesir di malam hari, atau melihat kain putih berkibar, bayangan pocong itu kembali menghantuinya. Ia tahu, dosa yang telah diperbuatnya akan selalu menjadi beban di pundaknya. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang ke desa itu. Ia menawarkan Darmo pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Awalnya, Darmo menolak tawaran itu karena takut terjerumus kembali ke jalan yang salah. Namun, pedagang itu terus meyakinkannya bahwa pekerjaan itu halal dan tidak ada hubungannya dengan pesugihan. Karena desakan ekonomi, Darmo akhirnya menerima tawaran itu. Ia bekerja sebagai pengawas perkebunan milik pedagang itu. Pekerjaannya cukup berat, namun ia merasa senang karena bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Namun, kebahagiaan itu kembali terusik. Darmo mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Ia juga sering melihat penampakan-penampakan mengerikan di sekitar perkebunan. Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengawasinya. Darmo kemudian bercerita kepada Kiai tentang apa yang dialaminya. Kiai itu mengatakan bahwa arwah pocong yang dulu dikalahkannya masih menyimpan dendam. Pocong itu ingin membalas dendam kepada Darmo dengan cara menghantuinya dan membuatnya gila. Kiai itu kemudian memberikan Darmo sebuah jimat yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran. Jimat itu berfungsi untuk melindungi Darmo dari gangguan makhluk halus. Darmo selalu membawa jimat itu kemanapun ia pergi. Sejak saat itu, Darmo tidak lagi diganggu oleh pocong itu. Ia bisa bekerja dengan tenang dan hidup bahagia bersama keluarganya. Ia menyadari bahwa kekuatan iman dan doa adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kejahatan. Namun, Darmo tidak pernah melupakan dosa-dosanya. Ia selalu berusaha untuk bertaubat dan melakukan amal kebaikan. Ia ingin membersihkan dirinya dari noda-noda hitam yang telah mencoreng kehidupannya. Hingga akhir hayatnya, Darmo tetap menjadi sosok yang sederhana dan saleh. Ia menjadi panutan bagi masyarakat desa karena keteguhan imannya dan kesediaannya untuk bertaubat. Kisah hidupnya menjadi pelajaran berharga bagi semua orang bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kebahagiaan dan kedamaian hati yang diperoleh dengan cara yang halal dan diridhai oleh Tuhan. Bertahun-tahun berlalu, Darmo telah menjadi seorang kakek dengan rambut memutih. Meskipun tubuhnya semakin renta, semangatnya untuk beribadah dan berbuat baik tidak pernah padam. Ia seringkali menceritakan kisah hidupnya kepada anak cucunya, mengingatkan mereka tentang bahaya pesugihan dan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Suatu malam, saat Darmo sedang tertidur lelap, ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek berjubah putih. Kakek itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Darmo, pengabdianmu selama ini telah diterima oleh Tuhan. Dosa-dosamu telah diampuni, dan tempatmu telah disediakan di surga." Darmo terbangun dengan perasaan yang luar biasa tenang dan bahagia. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat. Ia tahu, ajalnya sudah dekat. Keesokan harinya, Darmo mengumpulkan seluruh keluarganya. Ia berpesan kepada mereka untuk selalu menjaga iman, menjauhi segala bentuk kemaksiatan,
dan saling menyayangi satu sama lain. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Darmo menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Kematian Darmo menjadi duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat desa. Mereka kehilangan seorang tokoh yang jujur, saleh, dan penuh kasih sayang. Jenazah Darmo dimakamkan dengan penuh penghormatan, dan makamnya seringkali diziarahi oleh orang-orang yang ingin mengenang kebaikan-kebaikannya. Beberapa tahun kemudian, desa itu mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakatnya semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi. Mereka tidak lagi tergiur dengan jalan pintas untuk menjadi kaya, seperti pesugihan. Mereka lebih memilih untuk bekerja keras dan berusaha dengan cara yang halal. Desa itu pun menjadi semakin makmur dan sejahtera. Anak-anaknya bersekolah dengan rajin, para pemudanya berkreasi dan berinovasi, dan para orang tuanya bekerja dengan giat. Desa itu menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Kisah tentang Darmo dan kutukan pesugihan pocong tetap hidup dalam ingatan masyarakat desa. Kisah itu menjadi pengingat bagi mereka tentang bahaya keserakahan dan pentingnya bersyukur atas segala yang dimiliki. Kisah itu juga menjadi inspirasi bagi mereka untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Dan begitulah, desa itu terus berkembang dan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh berkah. Kutukan pesugihan pocong telah hilang selamanya, digantikan oleh semangat kebersamaan, kerja keras, dan iman yang kuat. Generasi demi generasi berlalu, kisah tentang Darmo dan perjuangannya melawan pesugihan pocong terus diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah itu bukan hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi bagian dari identitas desa tersebut. Setiap tahun, masyarakat desa mengadakan acara peringatan untuk mengenang jasa-jasa Darmo dan mengingatkan generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai moral dan agama. Dalam acara peringatan tersebut, anak cucu Darmo selalu tampil sebagai tokoh utama. Mereka menceritakan kembali kisah hidup Darmo dengan penuh semangat dan penghayatan. Mereka juga menampilkan berbagai kesenian tradisional yang menggambarkan perjuangan Darmo melawan kejahatan. Selain acara peringatan, masyarakat desa juga mendirikan sebuah museum kecil yang menyimpan berbagai artefak dan dokumen yang berkaitan dengan kisah Darmo. Di museum itu, pengunjung dapat melihat foto-foto Darmo, jimat yang pernah dipakainya, dan berbagai benda-benda lain yang mengingatkan mereka tentang masa lalu desa tersebut. Museum itu menjadi daya tarik wisata yang populer di desa tersebut. Banyak wisatawan dari berbagai daerah datang untuk mengunjungi museum itu dan mempelajari kisah tentang Darmo dan kutukan pesugihan pocong. Keberadaan museum itu juga memberikan dampak positif bagi perekonomian desa tersebut. Namun, yang lebih penting dari itu, kisah tentang Darmo telah memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat baik dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Kisah itu telah membuktikan bahwa kekuatan iman dan doa dapat mengalahkan segala rintangan dan cobaan. Kisah itu juga telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi hanya dapat diperoleh dengan cara yang halal dan diridhai oleh Tuhan. Dan dengan demikian, kisah tentang Darmo dan kutukan pesugihan pocong akan terus hidup dalam ingatan masyarakat desa, menjadi bagian dari sejarah dan identitas mereka, dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi mendatang. Kisah itu adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan iman atas kejahatan. Kisah itu adalah kisah tentang harapan, kebahagiaan, dan kedamaian abadi. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua.